Universitas Negeri Padang menggelar wisuda periode 120 tahun 2020. Seperti prosesi wisuda sebelumnya, wisuda kali ini kembali dilaksanakan dengan sistem daring. Artinya, wisuda ke-120 ini merupakan wisuda daring kedua oleh Universitas Negeri Padang selama masa pandemi. Pada wisuda ke-120 ini, Universitas Negeri Padang meluluskan sebanyak 1.763 wisudawan dan wisudawati. Para lulusan terdiri dari diploma sebanyak 231 orang, S1 dan D4 kependidikan sebanyak 913 orang, S1 dan D4 non-kependidikan sebanyak 341 orang, program profesi konselor sebanyak 27 orang, magister 234 orang, dan doktor sebanyak 17 orang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat wisuda Universitas Negeri Padang dalam rangka Hari Wisuda periode ke-120 Jumat 25 September 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah berkenan memberikan arahan dalam bentuk orasi ilmiah para wisuda, para wakil rektor, para guru besar, dekan lingkungan UNP dan direktur program pasca sarjana, para ketua lembaga, ketua satuan pengawas internal, dan pimpinan serta anggota Dewan Pengawas Universitas Negeri Padang, para wakil dekan, wakil direktur program pasca sarjana UNP, para ketua biro. Wisuda virtual UNP periode 120 digelar selama 2 hari yang dilaksanakan di Aula Hotel Universitas Negeri Padang. Hadir dalam kesempatan itu Senat Universitas, perwakilan pimpinan universitas, fakultas, direktur pasca sarjana, kepala lembaga dan kepala biro di lingkungan kampus, serta segenap sivitas akademika Universitas Negeri Padang. Seperti wisuda virtual sebelumnya, pada wisuda ke-120 ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Wisuda secara virtual memang menjadi pilihan Universitas Negeri Padang untuk melaksanakan kegiatan akademik di masa pandemi. Hampir semua kegiatan akademik seperti perkuliahan juga dilaksanakan melalui daring. Hal tersebut tidak lepas dari upaya kampus untuk mendukung pemerintah dalam memutus penyebaran COVID. Meski berlangsung dalam kondisi COVID, sehingga wisuda yang menjadi momen berharga bagi wisudawan dan wisudawati tidak mengurangi kekhidmatan kegiatan ini. Sementara itu, pada kegiatan ini, wisuda juga terasa istimewa dengan didapuknya Menteri Tenaga Kerja RI Kabinet Indonesia Maju Ida Fauziah dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno untuk memberikan orasi ilmiahnya pada periode ke-120. Prosesi wisuda yang dilaksanakan seperti biasa dipimpin oleh Rektor UNP Ganefri yang membacakan pernyataan pelantikan wisudawan dan wisudawati, disaksikan oleh Senat dan Ketua Alumni UNP serta pihak-pihak terkait lainnya. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada rektor yang telah mengundang kami untuk tidak sambutan di acara wisuda ini. Bawang putih bersama tempe digoreng dengan sari botan. Terima kasih Pak Rektor UNP beri kesempatan saya untuk sambutan. Kemudian kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, saya mengucapkan selamat telah menempuh sekian lama pendidikan di UNP dan hari ini adalah hari bahagia, yaitu di wisuda. Penuh padi di atas pedati diisi daun waru. Selamat kepada wisudawan dan wisudawati, semoga sukses memasuki dunia baru. Kemudian kami juga mengapresiasi kepada UNP yang luar biasa. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam sambutannya dan orasi ilmiahnya mengatakan UNP sebagai salah satu kampus yang ada di Sumatera Barat telah berkontribusi bagi dunia pendidikan khususnya di Sumatera Barat.
Menurut Gubernur, tidak hanya di bidang pendidikan, namun juga dalam bidang pemerintahan dan lainnya. Tanpa UNP, tentu pendidikan Sumatera Barat jauh terbelakang dan dengan adanya UNP, insya Allah akan tetap maju. Gubernur Iwan Prayitno berharap, ke depan UNP terus berkiprah untuk Sumatera Barat, khususnya Indonesia. Gubernur pun mengucapkan terima kasih atas kontribusi alumni UNP terhadap pemerintah, baik pusat maupun daerah, terutama dalam bidang pendidikan. Semoga ke depan Universitas Negeri Padang terus berkiprah bukan hanya untuk Sumatera Barat, tapi bagi Indonesia. Pada wisuda periode ke-120 ini, Gubernur Sumatera Barat Iwan Prayitno menyampaikan orasi ilmiah yang bertemakan arahan kebijakan ketenagakerjaan nasional dan lokal di masa pandemi COVID-19. Ada yang istimewa dalam wisuda daring periode ke-120 ini bagi para wisudawan dan wisudawati, yaitu orasi ilmiah dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa pada masa kini telah terjadi transformasi dunia digital yang mengubah transformasi dalam dunia kerja atau dunia industri. Menurutnya, pada masa kini sebagai akibat pandemi COVID-19 telah mengubah dunia kerja yang mengandalkan teknologi dan lulusan harus adaptif dan inovatif sehingga dapat meraih peluang dalam dunia kerja atau industri yang mengandalkan teknologi informasi pada masa kini dan terus akan berkembang pada masa yang akan datang. Yang perlu dilakukan secara tatap muka digantikan komunikasi dan mediasi oleh teknologi. Proses belajar mengajar yang sebelumnya dilakukan di ruang-ruang kelas saat ini dilakukan melalui ruang-ruang virtual. Wisuda yang semestinya dilakukan secara luring hari ini kita laksanakan secara online. Meskipun pada prosesi wisuda ini kita tidak tatap muka secara langsung, semoga tidak mengurangi niat tulus kita untuk memberikan penghargaan dan ungkapan kegembiraan atas pencapaian keilmuan para wisudawan. Para wisudawan telah berhasil melalui satu tahapan pendidikan dan telah siap menyandang gelar sarjana sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada 1.756 wisudawan wisudawati atas keberhasilannya menyelesaikan studi di UNP setelah melewati proses yang saya yakin membutuhkan perjuangan. Dan kalian semua memiliki kenangan karena wisuda dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada 1.252 dosen yang telah hadir pada pagi hari ini untuk melihat hasil dari proses belajar anak didiknya yang telah berhasil diwisuda pada pagi hari ini. Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, dengan berlangsungnya proses wisuda ini, maka status Anda sebagai mahasiswa sudah tidak termasuk lagi. Wisuda bukanlah merupakan akhir dari sebuah perjuangan, melainkan justru merupakan awal dalam menghadapi pencarian realitas hidup yang sebenarnya dan faktor bagi adik-adik sekalian untuk membuktikan diri sebagai pribadi yang mampu mengamalkan ilmu yang telah diperoleh untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Saya yakin semua wisudawan dan wisudawati yang hadir dalam ruang virtual ini sudah merencanakan masa depannya dengan baik. Mari bersama-sama berdoa agar rencana tersebut bisa segera terwujud. Wisudawan, wisudawati, dan seluruh undangan yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit gambaran mengenai potret ketenagakerjaan nasional sebelum pandemi. Data BPS bulan Februari 2020 menunjukkan bahwa ada sekitar 137 juta anak kerja yang terdiri dari 131 juta penduduk yang bekerja dan 6,8 juta pengangguran. Dari jumlah tersebut ditemui beberapa tantangan. Pertama, sekitar 55% lebih penduduk bekerja memiliki pendidikan rendah SMP ke bawah.
skill yang tentu saja terbatas. Selain itu, jumlah pekerja sektor informal juga masih lebih besar dibandingkan pekerja di sektor formal. Dari sisi pengangguran yang juga harus menjadi perhatian kita semua adalah cenderung bersifat otomatis. Dampaknya sangat besar dalam menciptakan skill dan pola pikir baru di dunia industri. Perubahan paradigma ini menciptakan transformasi cara bekerja, cara konsumsi dan keahlian yang dibutuhkan industri, pada akhirnya juga menciptakan transformasi industri dan masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan otomasi teknologi dan big data pada saat ini telah berdampak pada terjadinya disrupsi ekonomi dan transformasi di bidang ketenagakerjaan. Proses digitalisasi membawa dunia bergerak dari old economy ke arah new economy. Banyak jenis usaha dan jenis pekerjaan yang tidak berkembang, bahkan hilang. Pekerjaan yang diprediksi akan hilang adalah jenis-jenis pekerjaan yang bersifat rutin dan repetitif, karena kemungkinan tenaga kerjanya akan diganti oleh mesin atau oleh teknologi. Kemenaker sendiri pada tahun 2017 telah melakukan kajian pasar kerja yang memperkirakan bahwa industri teknologi informasi dan telekomunikasi akan menjadi industri yang paling tinggi pertumbuhannya untuk tahun ke depan. Dalam kajian tersebut juga memproyeksikan jenis pekerjaan yang berkaitan dengan kedua sektor industri tersebut seperti programmer, analisis data, dan peralatan kecerdasan buatan akan menjadi pekerjaan yang tumbuh sangat besar. Sementara pekerjaan yang bersifat tradisional yang perannya dapat digantikan oleh teknologi digital seperti tukang cetak, mengantar surat dan resepsionis akan semakin menurun permintaannya di masa depan. Pandemi COVID-19 dan era revolusi industri 4.0 telah membuat masyarakat maupun industri membentuk tatanan kehidupan baru, dunia kerja baru. Sejak pandemi berlangsung, kita dituntut untuk cepat beradaptasi dengan segala perubahan, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi digital yang merupakan inti dari revolusi industri 4.0. Pada akhirnya, profil tenaga kerja yang dibutuhkan di masa depan juga berubah. Kompetensi dan fleksibilitas kerja menjadi poin utama. Tenaga kerja juga dituntut untuk menguasai perkembangan teknologi dan soft skill yang memadai. Pertama tentu kita menyampaikan permohonan maaf dulu kepada para wisudawan, wisudawati yang hari ini wisuda yang ketiga tahun 2020 ini terpaksa kita laksanakan juga secara daring. Ini tentu karena situasi dan suasana di Kota Padang sendiri, dampak daripada pandemi virus Corona 19 ini yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan secara langsung. Karena kesehatan dan keselamatan merupakan prioritas utama bagi kita. Oleh sebab itu, kami sangat mengetahui betul bagaimana harapan daripada wisudawan wisudawati. Mereka ingin sekali jambulnya dipindahkan secara langsung oleh rektor dan dilantik secara resmi di lembaga atau di universitas yang mereka cintai. Tapi dengan segala keterbatasan, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada orang tua yang memaklumi ini, yang telah membantu kami untuk melantik secara langsung anak-anak beliau. Tentu bagi UNP sendiri, wisuda yang kedua ini, belajar dari pengalaman yang pertama, tentu kita ingin memberikan yang paling terbaik untuk anak-anak kita yang di wisuda hari ini.
yang diwisuda dan akan dilantik pada hari ini Jumat tanggal 25 September tahun 2020 sebanyak 888 orang yang terdiri dari pertama A. Tamatan program Diploma 3 sebanyak 80 orang. Fakultas Teknik 59 orang. Fakultas Ilmu Keolahragaan 21 orang. B. Tamatan program S1 dan D4 Kependidikan sebanyak 453 orang. Fakultas Ilmu Pendidikan 279 orang. Fakultas Teknik 50 orang. Fakultas Ilmu Keolahragaan 124 orang. C. Tamatan program S1 dan D4 non kependidikan sebanyak 77 orang, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan 22 orang, Fakultas Teknik 25 orang, Fakultas Ilmu Keolahragaan 30 orang. D. Tamatan program profesi konselor sebanyak 27 orang, Fakultas Ilmu Pendidikan 25 orang. D. Tamatan program magister sebanyak 234 orang, Fakultas Ilmu Pendidikan 60 orang, Fakultas Bahasa dan Seni 25 orang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 49 orang, Fakultas Wisuda 120 Universitas Negeri Padang digelar selama 2 hari untuk mengakomodir ratusan wisudawan dan wisudawati yang menyelesaikan pendidikan di UNP. Rektor Universitas Negeri Padang Ganefri dalam pidato wisuda berjudul Tantangan dan Transformasi Pendidikan Tinggi di Masa Pandemi menyinggung pemikiran seorang pakar ilmu sosial Arnold J. Toynbee dengan konsep challenge dan response. Menurutnya, lahirnya sebuah perubahan dan peradaban di dunia sangat terkait dengan adanya tantangan dan tanggapan. Semakin tinggi suatu tantangan akan menuntut semakin tinggi pula tanggapan terhadap tantangan tersebut, sehingga lahirlah perubahan atau transformasi. Korelasi pemikiran Toynbee tersebut sangat relevan dengan kondisi yang kita hadapi sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu. Seakan selalu menyiratkan perlunya spirit perubahan menghadapi tantangan, yaitu pandemi COVID-19 yang tak bisa dipungkiri berdampak besar pada dunia pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan tamatan program doktor, magister, profesi, sarjana, dan diploma tanggal 25 September 2020. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal 25 September 2020, Rektor Universitas Negeri Padang telah mendengar laporan Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini secara resmi melantik 888 orang yang terdiri dari lulusan program doktor, magister, sarjana, profesi, dan diploma. Para wisudawan, wisudawati, kami bebankan kewajiban untuk menjunjung tinggi nama alma mater, baik dalam karya profesional maupun dalam kehidupan sehari-hari. Semoga saudara menjadi pendidik dan tenaga profesional yang akan menjadi pelopor dalam mencapai tujuan pembangunan ini, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian, jujur dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan yang tinggi. Padang, 25 September 2020, Rektor Universitas Negeri Padang, tertanda Profesor Ganefri, PhD. Selanjutnya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dan dengan segala kerendahan hati, saya berharap kepada Bapak atau Ibu, orang tua, suami dan istri, para wisudawan, wisudawati dapat memindahkan jambul dari kiri ke kanan
mewakili saya, Rektor Universitas Negeri Padang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Tahun akademik 2020-2021 bagi pendidikan tinggi yang telah dimulai pada bulan Agustus 2020 menerapkan metode pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona yang wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori. Demikian juga untuk mata kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring. Pada saat ini, penggunaan teknologi berbasis daring adalah salah satu jalan keluar untuk memfasilitasi pendidikan di perguruan tinggi agar tetap berjalan. Seperti melakukan perkuliahan bersama di waktu yang sama dengan memanfaatkan learning management system baik sinkronus atau asinkronus, menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp Group, Telegram, Instagram, ataupun aplikasi Zoom atau media lainnya sebagai media pembelajaran. Tentu, dalam memasuki tahapan baru dalam sistem pendidikan di tengah pandemi ini, adanya cultural shock atau belum siap menerima perubahan baru. Serangkaian kegiatan mengisi wisuda periode ke-120 daring seperti wisuda pada umumnya. Tampak segenap wisudawan dan wisudawati mengikuti rangkaian kegiatan melalui sistem daring atau virtual. Tentunya, meski dilakukan dengan segala keterbatasan dan sistem jarak jauh, tidak akan mengurangi makna hari bersejarah bagi para lulusan. Dengan berakhirnya pendidikan di UNP, maka para wisudawan dan wisudawati resmi diserahkan kepada Ikatan Alumni UNP. Sementara itu, resmi menyandang status sebagai alumni Universitas Negeri Padang, para lulusan tentunya diharapkan mampu menjaga nama baik Universitas Negeri Padang di tengah masyarakat. Pasalnya, selama perkembangannya, Universitas Negeri Padang dikenal dan terbukti menghasilkan lulusan yang tidak hanya terdepan dalam bidang keilmuan, namun juga berkarakter dan menjunjung nilai-nilai teladan lainnya. Kembali kepada perkembangan UNP yang tetap memperhatikan kualitas pendidikan di masa pandemi, transformasi yang dilakukan UNP dalam tantangan pandemi COVID ini telah melahirkan berbagai inovasi pembelajaran berbasis digital dan berbagai proses interaksi pembelajaran daring. Pembelajaran virtual yang juga menghadirkan berbagai video materi perkuliahan yang dibuat oleh para dosen di lingkungan UNP sejatinya telah menghadirkan berbagai kebaruan dalam pembelajaran daring yang dilakukan. Oleh sebab itu, proses pembelajaran virtual yang dilakukan tidak sekedar menjadi pusat literasi, tetapi juga menjadi platform yang bisa mengakomodir sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi yang tumbuh dan berkembang saat ini. Hal ini juga dibarengi oleh 10 inovasi pelayanan akademik dalam layanan akademik, diantaranya e-learning versi 2, e-office, e-wisuda, e-ijazah, e-UKT, e-voting, e-simta, e-remun, dan sebagainya yang berada dalam portal Rumah Gadang UNP. Sementara itu, UNP terus bekerja sama dengan beberapa layanan dan stakeholder terkait, sehingga memungkinkan program belajar jarak jauh secara bertahap dibangun konten yang inovatif dengan memodifikasi sesuai dengan kondisi yang ada. Transformasi yang dilakukan ini adalah agar UNP senantiasa mampu meningkatkan kualitas akademik ke depan, sekaligus mengimplementasikan prinsip kebijakan pendidikan tinggi di masa COVID-19, yaitu kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik,
tenaga kependidikan, dan masyarakat prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran melalui transformasi pembelajaran daring dengan pengembangan teknologi dan informatika tersebut. Pada wisuda ke-120 ini juga, Universitas Negeri Padang menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh guru besar, dosen tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan atas pengabdian yang tulus, profesionalisme, loyalitas, perhatian dan kerja keras yang terus-menerus dalam mendidik, mengajar, serta membimbing para mahasiswa, sehingga mereka dapat diwisuda pada hari ini. Selanjutnya, apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada semua mitra UNP. Selamat memasuki era baru sebagai ahli media, sarjana, magister, dan doktor kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Universitas Negeri Padang, kami ingin memberikan penghargaan yang tulus atas kesediaan beliau bersama-sama dengan kita pada wisuda ke-120 ini. Kemudian kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat yang telah memberikan arahan, memberikan peringatan kepada kita semua untuk kehati-hatian kita dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Dari rektor ke kita, pengurus alumni, tentu kita berharap alumni kita ini bisa berkiprah ke depan, tentu memajukan diri sendiri dulu yang jelas ya, dapat pekerjaan misalnya. Yang kedua tentu memajukan dan membesarkan nama kampus dan memajukan juga daerah, apakah dia nanti berada di provinsi atau di kabupaten kota. Kita langsung dengan memenuhi protokol penanganan kesehatan COVID-19 dan kepada seluruh Bapak Ibu saudara panitia yang saya kira sudah bekerja luar biasa sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan tentu alhamdulillahirabbil alamin, rapat wisuda Universitas Negeri Padang dalam rangka hari wisuda periode ke-120 Sabtu 26 September 2020 ditutup. Rapat selesai.